losku, maka dialah anak. Weh, apa nggak sedih kawan? Kalau aku sempat terjadi sama aku, ini aku ya, ini bicara tentang diriku ya. Betul ya. Kalau aku ya, iya oke lah. Datang aku ke dukun, ku santet anakku iya. Tapi kan aku nggak percaya santet gitu kan. Sayangnya aku kan Kejam kali sama muslim. anaknya Uni. Sedih loh Bunda, gitu kan. Jadi emang sedih banget ini kisah ini. Tapi ya nggak tahu lah kita tanya Petra lah. Petra kalau kau lagi misalkannya kau juara karate, oh janganlah juara makan kerupuk. Lalu banyak yang mengidolakan kau Petra. Kau lagi ngomong lah di hadapan orang kan. Mamamu teriak-teriak Petra. Lalu kau datanglah orang sama, Petra, Petra, mama kau datang itu. Kau jawablah kan Petra, siapa mamaku, siapa adik-adikku? Dialah yang berteriak-teriak kepadaku saat ini. Ah, menurut kau itu baik apa enggak Petra? Gini nih. Jadi kamu ini salah satu juga ibunya Yesus juga. Ketika kau mendengarkan firman Yesus, engkau adalah saudaranya. Artinya, Maksudnya gimana ini Petra? Aku mamanya Yesus. iya, Jadi aku nih, jadi Yesus panggil mama sama aku. Panggil bunda. sebutan itu Wah, setara dengan hamba. oh jadi Maria aku nih mamanya Yesus. Istilahnya kalau aku jadi Kristen. Tante Uti itu mamanya Yesus. kan dikatakan di situ kan? Oh, si Mikana mamanya Yesus juga berarti. Iya, semua perempuan Oh, punya. Dan waduh. artinya itu sebutan kepada perempuan. Berarti boleh lah Mikana Eh, menyusui Yesus ya? aku nolak, aku nggak mau. Nggak apa-apa lah jadi mama Tuhan bunda. Apa? Iya kan? Nggak mau nggak apa-apa. Mau aja lah Harusnya bunda. gini loh, Petra, dikit Uni, harusnya gini. Harusnya Yesus tuh nggak gitu ya. Dia ke bumi itu lewat mamanya loh. Iya. Harusnya dia jangan durhaka. Dia ke bumi kan lewat mamanya tuh, lewat mulut rahim mamanya dia keluar kan ke bumi. Harusnya dia hormat. Kalau tidak ada mamanya, nggak turunlah Tuhanmu ke bumi kan. Aku Lanjut. aja aku aja belum kenal Bunda Rama, aku panggil Bunda, Ibu. Bunda Rama, Ibu Tapi Rama. kan bukan nama yang Ibu betulan Aja. panggilan aja. Kalau ini kan Yesus bukan masalah dia mengaku itu Petra yang menjadi masalah. Yang itu kan menjadi masalah buat aku kebutuhan. tuh nggak diakui terang-terang gini loh Petra dengar Uni ya. Anaknya kan terkenal, sudah bisa merubah air menjadi anggur, menurunkan roti dari langit. Cobalah kau dengarkan dulu ya. Nah, kan terkenal itu, banyak orang yang mengelu-elukan itu. Yesus, Yesus, pastilah banyak orang yang sedang mengelu-elukan. Tiba-tiba mamanya kan pengen lah ada di situ biar bangga ya kan. Hah, nggak diakui Petra. Apa nggak remuk redam lah hati mamanya? Sedih tuh loh. Nah maksud aku menurut kau bagus nggak itu akhlak kayak gitu? Padahal dia kan memerintahkan di dalam Torah. Waktu dia belum jadi manusia ya Petra. Waktu itu kan dia masih jadi roh katanya. Nah dia mengajarkan katanya loh ya. Ini kata kalian Kristen loh. Dia mengajarkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lah tapi dia nggak ngakuin mama bapaknya. Dia bikin pusing mama bapaknya 3 hari 3 malam. Ah, kayak mana itu Petra? Sedih loh. Aku sebagai perempuan nggak terima rasanya gitu loh. Begini artinya Rupai. Diam kau. Ada orang Anak tetanggamu itu mengatakan Petra suruh balik dulu anak tetangga itu. Petra suruh pulang dulu anak tetangga itu. Ah Petra berisik. oke, ketika ada orang mengatakan, Guru, ibumu dan saudaramu ada di luar. Artinya, arti Yesus mengatakan seperti itu. Setiap orang yang mendengarkan firman-Nya itu adalah saudaranya. Artinya suatu kedekatan antara Allah dan manusia itu. Gitu loh. Kalau mama sama saudaranya termasuk nggak dalam kategori yang dia sampaikan itu? Semua saudara dia. Enggak, ada nggak pengakuan dia kalau mama sama saudaranya termasuk orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan? Saudaranya. Baik sama si Bang Juma ini, baik sama Wah, Bunda. jadi kalau Bang Juma ini apa? Bapaknya Tuhan? Bukan. Oh, bisa juga dipanggil Yesus Bapa. Karena Oh, jadi Bang Juma ini bisa Yesus itu, dipanggil. loh, dia kan sudah dikatakan bahwa Yesus itu menyetarakan dirinya dengan manusia itu.
Ya, tidak ada Wah, jadi umpamanya. Bang Juma setara dengan Yesus. Ya, tidak ada suatu istilah Waduh. Ya udah kalau gitu saya setara. panggil Assalamualaikum Bapaknya Yesus. itu loh. Nah, Iya, salam. Bang Zuma setara loh Bang, ternyata sama Yesus loh Bang. Cuma ini Berkeliaran, kita panggil berkeliaran Bapak. kemana-mana orang sakit ini. Pak Juma ini Oh, virus rabi. kita panggil Abang. Itulah Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang tidak benar itu Allah itu, mana bisa dia datang ke dalam dunia? Orang manusia ini tidak ciptaan si Allah. Bang, signal, bentar dulu, diam dulu Petra sebelum Bang Juma ngomong. Bang, signal abang satu Bang. Manusia itu. Diam dulu, mute dulu Jul. Udah mulai dia menghujat ini Jul. Diam kau dulu ya, diam kau dulu. Bang Juma lagi signalnya lagi satu itu. Bisa datang ke dunia. Karena Allah Nanti dulu, nanti ku bahas itu, nanti dibahas sama Bang Juma itu. Diam kau dulu, menghujat kau. dengar dulu. Allah tidak pernah menciptakan manusia. Cici. Jul, mute dulu. Itu Bang Juma signalnya satu merah. Halo. Bentar dulu Petra. Ini signal Bang Juma ini masih satu ini, bentar. Habis itu. Nah, iya. Mungkin aku dulu lah Bang Juma ya. Mungkin aku dulu. Jadi gini Petra ya. Jadi kau bilang Tuhan kami tidak terlihat. Sekarang mau kutanya samamu. Kayak mana bentuknya Bapaknya Yesus? Petra, kayak mana bentuknya Bapaknya Yesus? Berbulu juga ya kayak Yesus ya? Bapak itu Yesus sendiri. Oh, Bunda, jadi Bapak itu Yesus sendiri yang mati di tiang salib berarti Bapak. Iya. Oh, Itu mati kan Tuhan 3 hari. Itu Yesus itu kan Yesus dipanggil itu kan panggilan. Nah, inilah teman-teman ya, bisa kita lihat di sini ya, bahwa Petra Tuhannya berbulu, disunat hari ke-8, baik dari surga sudah berbulu, turun ke dunia sudah berbulu berarti ya? Memang sudah berkulit ya? Yesus itu kan Bapa, Ripai. Iya, Yesus kan Bapa. Karena dia Bapa, maka sejak zaman dahulu memang dia sudah berkulit, berpori, berbulu. Sudah memang begitu keadaannya. Ketika dia lahir, Iya, aku tanya, jawab dulu. Aku cuma pastikan aja. Berarti Tuhannya Petra ini memang sudah berkulit, berbulu, berkelamin sejak semula ya? ya itulah Kristus. Oh gitu. Nah, jadi ketika dia waktu di surga itu berkulit berbulu itu, dia butuh makan nggak di surga? Kayak ada air ludahnya juga, air ludah, keringat gitu. Tidak ada makan-makan di surga dan kawin mengawin. Seperti surga si Allah itu. Tidak ada. Ada kawinan dan kita buat. Yang jadi pengantinnya kan kalian nanti. Yesus kan semua perempuan laki-laki kan akan menjadi mempelai Yesus nanti. Kok nggak ada pula kawin? Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan dusta depanku. Jangan dusta. Petra, sembuh kau dek ya. Di dalam kitabmu justru secara eksplisit tertulis kata kawin. Di mana di situ aku nggak mau debat kusir ya. Di dalam kitabmu ketika kalian menolak bahwa tidak ada kawin di surganya kami, dan di dalam kitabmu sendiri secara eksplisit bukan implisit. Nih sorry aku sambil ngecas nanti lanjut benar Mas. Tertulis bahwa Yesus itu kawin. Nah, sementara dalam Al-Quranul Karim kau tidak dapat menemukan fitnahanmu terhadap agama Islam. Nah jadi beginilah cara diskusinya kau Petra. Makanya aku bilang, ya ini aku bilang samamu ya, jangan kebanyakan makan ketombe Petra. Saya nggak sehat. Oh iya, kami nggak jadi pesundal karena di surganya umat Islam tidak ada pesundal. Dalam kitabnya Petra bahwa dikatakan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena memang ternyata pesundal itu tidak berdosa. Kenapa? Karena Yesus mampu mengampuni tanpa harus mati. Contoh, Maria Magdalena seorang pesundul. Dia diampuni karena berbuat kasih. Berbuat kasih itu
tidak ada batasannya dalam Kristen. Tidur dengan laki-laki orang itu bisa dikatakan kasih. Tidur mengasihi suami orang, mengasihi laki orang itu nggak ada batasan kan, kecuali ada batasan di agama kalian. Oh, yang mengasihi itu begini. Nah, jadi kalau ada pesundal mengasihi suami orang, maka sejatinya mereka tidak bisa dikatakan berdosa, Petra. Ya, karena pesundal itu dulu masuk surga dan Maria Magdalena mantan pesundal bahkan mencium kaki Yesus. Nah, jadi ketika di agama kami tidak tertulis tuduhanmu, tapi di agamamu, di kitabmu tertulis secara eksplisit bukan implisit. Yesus kawin, ada dalilnya, kitab Wahyu. Pesundal masuk surga, ada dalilnya, kitab Matius. Tapi tuduhanmu semua terhadap Islam tidak tertulis dalam Al-Quran kami. Gitu Petra ya. Silakan dilanjut, aku mengecas HP dulu. Jul, suruh Bunda Rama dulu. Oke, saya jawab ya, Rama ya. Memang benar perempuan itu mencium kaki Yesus. Itu adalah bukti kasih. Ketika perempuan yang berdosa itu sadar akan dosanya, dia mencium kaki Yesus dan meminyaki. Maksudnya di sana adalah dengan cara itulah perempuan itu mengasihi Tuhan Allahnya. Ketika dia menyadar bahwa dia di dalam satu kejahatannya. Nah, bukan dia kawin-kawin di situ. Maksud daripada dia mencium kakinya itu adalah penyesalan dosa. Bukan suatu perzinahan. Bukan seperti Muhammad menghampiri perempuan bocil. Gitu loh. Tanjul ini sudah pelecehan dan tidak tertulis ya. Kalau kau bilang bahwa Maria Magdalena tidak berzina dengan Yesus, dari mana kau tahu bahwa dia mencium tidak sampai ke burung Yesus? Emang kau lihat? Dari mana kau bisa membuktikan kepadaku kalau Maria Magdalena mencium kaki Yesus tidak sampai ke burungnya? Dari mana kau bisa memastikan itu? Bisa kau tunjukkan sama aku dalilnya? Maria mencium hanya sampai lutut. Dari mana kau bisa membuktikan sama kami kalau Maria Magdalena terhenti mencium kaki Yesus sampai lutut, tidak sampai ke burungnya? Ayo jawab. Ya, jadi ketika kau berasumsi di hadapanku, aku pun bisa melakukan hal yang sama. Ya, tapi tidak ada gunanya bagi umat. Aku bisa kok. Bahkan narasi yang kubangun itu bukan asumsi. Contoh, kejadian Yesus membuat ibunya sedih itu ada dalilnya. Ketika Yesus tidak mengakui ibunya di hadapan orang itu ada dalilnya. Ketika kaki Yesus dicium perempuan ada dalilnya. Dan ketika kau bilang dia tidak berzina, dari mana kau tahu bahwa mereka tidak dikatakan berzina? Memang kau lihat ketika si Maria Magdalena mencium itu tidak sampai ke pusarnya? Melihat kau? Kan tidak. Ketika memang tidak ada tertulis. Tapi jangan kau asumsikan pula, oh mereka tidak berzina, karena tidak ada tertulis pula bahwa Maria Magdalena hanya mencium sebatas kaki. Dan tradisi Yahudi, apa boleh laki-laki mencium perempuan mencium kaki laki-laki? Boleh. Jadi jangan menuduh Nabi Muhammad, kau tuduh, kau fitnah. Aku tidak pernah menuduh bahwa Yesus berzina dengan Maria Magdalena, nggak pernah aku tuduh. Tapi ketika kau mengatakan sebuah klaim Maria Magdalena tidak menzinai, tidak berzina dengan Yesus, tapi cuma mencium bentuk kasih, memang kau lihat mereka berdua pada waktu itu. Jadi jangan asumsi depan kami ya. Naiklah, tolonglah yang ngoten yang naik ini yang pintar lah sikit gitu. Ya, begitu. Ya kalau mau diskusi itu minimal bawa data. Sudah capek loh, kalian udah berapa kali kalian blunder ini? Banyak loh. Bahkan kurasa kebanyakan dari kalian ini ketika berdiskusi hanya karena kebencian terhadap agama Islam. Kalau aku nggak pernah benci sama Kristen. Aku cuma sedih aja. Katanya Yesus mengajarkan kasih orang tua, tapi kenapa Yesus bersikap seperti itu gitu? Kepada musuh kasihi, tapi kenapa kepada ibundanya dia begitu sikapnya? Ada apa gitu? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, itu diajarkan dalam Kristen dan itu tertulis eksplisit bukan implisit. Ya, aku akan bacakan ini contohnya ya. Makanya pernah aku bilang agama Kristen ini agama yang cocok untuk para penjahat, karena Yesus datang untuk para penjahat, mentaubatkan para penjahat gitu. Nih ya, di datanya gini ya. Barang siapa yang tidak membenci. Nah, ada ajaran membenci itu. Ya,
Apakah gara-gara ini Yesus menunjukkan bahwa dia tidak? Nih, Lukas pasal 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci, diperintahkan untuk membenci loh. Membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini pertanyaannya. Jangan kau fitnah baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, dengan kebencianmu. Aku bacakan data, aku bacakan dalil. Begitu, tunjukkan dalilnya, katanya. Ya, aku umat Islam ini mana lah pernah berdusta nih. Jadi banyak kalian ini yang ternyata nggak baca Bible. Ya heran aku, ya Allah. Kami juga yang ngajarin kalian Bible-nya. Oten di bawah, tolong ini dibuka, kitab Lukas pasal 14:26. Ya, Oten di bawah, tolong dibuka ayat ini. Ya, nih. Ya, nih, ini baca. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Nah, begitu. Kok pada turun semua orang ini? Hah, Jul? Sedih kali ya ceritaku ya. Takut sama lu? Kenapa ini? Kenapa aku dibilang menghujat sama Oten? Padahal aku membacakan kitab mereka loh, Jul. Ya, jadi mengucap sampai dulu. Oke, ada si Togar. Ya, ada Kepental. Ada Togar, silakan Togar, ada yang mau disampaikan sebelumnya? Shalom. Shalom, shalom. Ya, gimana Togar? Salam Apa benar? pas. Iya, saya mau nanya, Pak. Awal mulanya manusia itu mengenal Tuhan Sang Pencipta itu bahasanya apa dan di negara mana ya Pak pertama-tama manusia itu mengenal Tuhan Yang Maha Esanya? Kita mengenal Tuhan itu dari kitab suci kita, Togar. Di ayat mana ya Bu? Ya, di dalam Al-Quran surat Toha ya. Innani anallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa qimis sholata li zikri. Itu Togar. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Itu Togar. Di negara mana ya Bu pertama? Penting daerah Arab, nggak ada di Eropa, Togar. Jangan berharap kok di Eropa, nggak ada yang pakai dasi, nabi-nabi semua pakai gamis. Kalau Adam dan Hawa itu awal mula perjalanan hidupnya dari mana dulu ya Bu ya? Ya pokoknya daerah Arab, nggak ada yang di Eropa. Ya Arab kadrun semua rata-rata itu toko-toko baik semua itu kadal gurun semua pakai Di mana Adam dan Hawa pertama tinggal di Arab? ya nggak tahu lah aku RT-nya RW-nya tempat lokasi persisnya, yang penting nggak ada di Eropa, nggak ada nabi-nabi Bani Israel itu yang hidupnya yang menginjili di Eropa itu cuma Paus Vatikan aja. Nggak tahu pula aku kenapa ada Kristen ajaran Yesus di Eropa, heran juga aku. Kenapa mayoritas banyak orang Kristiani ya Bu? Mayoritas mana? Di seluruh dunia Ibu. Karena Ya, penjajahan. Karena Kan penjajahan. sedikit yang dipilih. Kan kata Yesus gitu, banyak yang masuk neraka, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Yang sedikit itu lah yang betul. Nah, yang paling banyak mana? Kristen. Jadi Kristen nggak masuk surga lah, karena paling banyak. Tapi negaranya modern dan bahagia ya Bu. Mana ada? Kau tengok itu di Afrika Selatan sana. Kau ngeklaim-klaim aja kau, jangan-jangan Burundi. Burundi. Kau pikir kayak mana Burundi itu? Parah kali kau, Togar. Kita Sedikit bandingkan ya, dekat lah. Kita Togar. bandingkan dekat. Filipina Togar. Indonesia lah. Negara yang Filipina paling Indonesia. indah kebanyakan di negara Eropa Bu, bukan di Arab. Itu di timur-timur itu miskin, Togar. Itu mayoritas itu Katolik, Togar. Togar, coba kamu dengar ya. Yesus disunat secara agama Yahudi, ya. Yesus ditahirkan secara agama Yahudi. Yesus dibaptis secara agama Yahudi. Yesus mengajar untuk agama Yahudi. Yesus dikubur secara agama Yahudi.
Nah, oten-oten pakai jas. Dari mana kau dapat itu, Togar? Itu inisiatif manusia, Bu. Kenapa Ibu? Itu kenapa dari Eropa, kenapa Ibu Togar. Dari galau? Roma Kenapa Ibu sana, galau? Togar. Enggak, itulah inisiatif Kenapa manusia Togar? buat Tuhan. Inisiatif manusia juga membuat Tuhan sendiri. Muter-muter ya, cium-ciumin batu. Daripada Tuhanmu itu batu penjuru yang dibuang tukang Nggak apa-apa bangunan, lah kalau Togar. nyium batu daripada nyium Nyium batu nyium berbusa. nggak apa-apa nyium batu, nggak apa-apa nyium batu daripada nyium kelamin orang. Itu paling indah lah. Ternyata oten otaknya mesum kayak gini ya. Daripada ini kan nontonin onta bloon. Togar. Togar, selamat Sedikit-dikit, siang, Bang. Togar. Bang, Maaf ya, sini kita saya kasih tahu Togar. Bang, sedikit saya kasih tahu Togar. Mohon maaf sedikit, 1,5 menit. Ketika Tuhanmu Togar keluar lewat itunya Maria, gimana Tuhanmu itu keluar lewat itunya Maria? Dia cium nggak? Dia sentuh-sentuh nggak tuh? Keluar lewat itunya Maria. Ketika Rasakan. Allah jadi penghulu, di mana di bawah Allah itu? Itu dulu Togar. Tuhanmu keluar lewat itunya Itu Maria. dulu kau keluarkan dulu. Sebentar, Allah sebentar, menjadi- Togar, sebentar. Saya tinggal di Spanyol. Asumsi kamu di Eropa mana? Kamu pernah ke Eropa mana? Hah? Kemana saja bisa? Asumsi kamu tadi tentang Eropa mana kamu? Amerika Saya tinggal di Madrid. Serikat, Amerika Serikat, Swedia, Amerika udah pindah Eropa, itu coy. bukan Eropa, Togar. Swiss. Belajar dulu, Togar. Chris nggak pernah Kristen. Inggris. Bahasa Inggris kau. Kalau kau pernah di Eropa, Togar, coba bahasa kalau Inggris. mau bahas asumsi itu dia, asumsi agama itu. Indah Kalau sekali. negara, harus tahu dulu. Saya di sini hampir 20 tahun loh, Togar. Di Swiss paling indah tuh. Itu tiap hari itu orang masuk Islam loh ya. Itu Togar, menurutmu. Kok Itu ketawa kamu? menurutmu. Itu kan bisa-bisamu. Saya Indosat Makanya itu band loh. makanya Kami baca punya Al di- Imran kami ayat punya di Prancis, 64. kami punya di Belanda. Kami Al punya Imran restoran ayat di sini, 64. Togar. Ngomong tuh pakai otak loh. Makasih. Kamu mau main banding-bandingin Eropa? Negaramu bagaimana? Negara kita lebih bagus daripada Filipina. yang Kasih Bang Juma aja udah. Bang tolonglah Bang, ini Bang, ada hewan ini. Ada pasien. Iya, ini agak akut nih, Togar. Bang Juma, Iya, Ndul. saya mau nanya ini. Awal mulanya manusia itu mengenal Tuhan yang Maha Esa. Awal mulanya di negara mana dan bahasa apa? Ya bahasa manusia lah. Bahasa Yang kau manusia yang pikir- kayak gimana? Ya bahasa manusia yang dimengerti manusia. Bahasa manusia yang kayak gimana? Seluruh dunia juga punya bahasa manusia, Bang Juma. Iya bahasa manusia. Alat komunikasi manusia itu apa? Maksudku, bahasanya bagaimana dan pertama orang yang mengakui bahwa ada Tuhan yang Maha Esa itu awal mulanya di negara mana semenjak Adam dan Hawa turun ke bumi itu. Enggak dijelaskan di dalam. Gimana keberadaannya Adam dan Hawa itu? Ya di bumi lah. Dan bahasa apa ya? Terlalu berat kau bahas itu. Hah? Terlalu berat itu kau bahas. Kalau kamu Karena itulah, itu tidak ada korelasinya dengan iman. Mau Adam itu turunnya di Makassar, Adam turunnya di Manado, itu nggak ada hubungannya dengan iman. Mending bahas iman aja. kalau bahas iman, harus akui dulu keadaan Adam dan Hawa ciptaan pertama itu bahasanya apa? Iya, kita berbicara ini aja, berbicara mengenai kitab suci kita masing-masing saya aja. nanya itu dulu, bagaimana dia bahasanya dan adanya di mana pada saat itu Adam dan Hawa itu berada. Itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan di luar Al-Quran. Di Bible dijelaskan nggak? Wow, sangat dijelaskan. Oke. Di mana Adam diturunkan pada saat kemudian dia dilempar dari Gan Eden? Di mana? Tertulis di mana? Waktu perjalanan hidupnya selama dia ada di bumi sampai punya keturunannya itu, Iya, itu di mana? Berada di Kana. Di mana? Berada di negara Israel. Ada dalilnya.
Ada, Pak. Ada. Kan Bang Coba, Juma lebih coba, hafal coba. tentang ayat Alkitab. Iya, makanya saya tanya. Karena dalil itu nggak ada. Kau ngarang-ngarang sendiri. Ada Bang Juma. Oke, tunjukkan. Di mana tertulis? Di mana? Kalau aku turun lagi ngelihat dalilnya, Ah, nanti di mana aku tuh tertulis? nggak bisa naik lagi Bang Juma. Nanti Bang Juma aja deh yang koreksi dia di kejadian ya, di kejadian. Itu ada itu di kejadian. Apa tertulis di situ? Turunnya Iya. di Bang Juma nanti kejadian tahu. apa kejadian? Jadi begini Bang Juma ya. Setahu saya ya, Iya, makanya gimana? itu negara Israel itu negara bahasa Tuhan karena waktu perjalanannya Abraham, Nuh, Musa itu selalu diperhatikan dengan Allah cara hidupnya. Sampai terjadi Godom dan Gomora, sampai lautan dibelah, sampai Nuh bikin batera. Itu semua. Jadi ahli-ahli Taurat di Israel itu ya, makanya dibilang di Al-Imran ayat 64, ahli Taurat itu mesti menunjukkan mukjizatnya baru dibilang ahli Taurat. Gitu, Gitu. Pak. Jadi Menurut saya ya, bahwa keadaan orang pertama yang tahu tentang Tuhan Yang Maha Esa itu adanya di Israel gitu loh Bang Juma. gitu ya. Iya. Iya, baguslah kalau begitu. Duluan mana Kristen dan Yahudi di Israel? Ya. Duluan mana? Yahudi atau Kristen di Israel? Duluan mana? Yahudi itu kan bangsa Israel. Gimana sih Bang Juma ini? Ya, oke. Berarti Yahudi yang lebih tahu. Emang Yahudi ada bangsanya juga? Berarti Yahudi lebih tahu daripada Kristen. Nah, sekarang menurut Kan Yahudi, sudah menurut dibilang, ini kita harus mengacu ke Yahudi nih, ya. Kita harus Kan sudah mengacu ke Yahudi. Karena Yahudi yang lebih dulu kata Anda. Nah, kan sudah dibilang, sekarang permasalahannya adalah menurut orang Yahudi, ya, itu Yesus itu siapa menurut Yahudi? Bagus Bang Juma nanya begitu. Yesus itu adalah suatu ciptaan roh. Berwujud manusia. Berarti Yesus ciptaan Tuhan, ya kan? Berwujud manusia. Dan di situ Iya, berarti Yesus itu ciptaan Tuhan, betul? Jangan, ya itu persepsinya Bang Juma, ya kan? Boleh aja. Ini Bang menurut Juma. orang Yahudi. Saya ulang, jangan menurut saya. Saya tanya sekali lagi. Menurut Yahudi, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman. Di mana Yahudi mengatakan Yesus itu firman? Di ayat Yohanes 3 ayat 34. Ya, itu 35, kitabnya 36. orang Roma. Saya tidak tanyakan kitabnya orang Romawi, yang saya tanya kitabnya Yahudi yang mengatakan Yesus itu firman, itu di mana tertulis? Di dalam kehidupan, kalau sekarang Bang Juma bicara Yahudi tentang Taurat, apa sudahnya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia? Tuhan Yesus nggak bisa datang, dia kena sakit perut. Enggak bisa datang. Yesusmu itu lagi sakit perut dia. Diare. Bang Juma nanya habis makan buah pohon ara. Enggak, Saya tanya, yang lebih tahu tentang Yesus adalah Yahudi kan pertama kali. Nah, siapa Yesus menurut orang Yahudi? Bukan menurut Yohanes, bukan. Saya tidak tanya kitabnya Kristen, yang saya tanya kitabnya Yahudi. Baik. Kan tuan rumah lebih tahu daripada Kristen. Kristen ini kan pendatang, penumpang gelap kan Kristen ini. Nah, makanya yang saya tanya tuan rumah Yahudi, Bang. Yahudi yang saya tanya. Iya. Yahudi itu ya agamanya hukum Taurat. Jadi dia tidak mengenal namanya Yesus. Paham? Bagus, tepuk tangan. Berarti Yesus ini tokoh buatan siapa? Yesus itu adalah pembentukan tokoh buatan Allah
melalui Membentukan. rohnya, melalui Itu ilmu rohnya. dari mana? Hah? Ilmu Yang dari ada di ilmu Al- dari yang mana ada di itu? Alkitab. Ya ada Alkitab. Kitabnya Sesuai orang dengan- Romawi. Sesuai dengan dalil. Iya, kitabnya orang Romawi. Iya jelas lah sesuai Oh, dalil. bagus, tepuk Kalau tangan. saya melenceng dari dalil itu namanya ngarang-ngarang. Nah, Berarti kitabnya orang Roma mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi berubah membentuk diri menjadi manusia, begitu? oh tidak, Bang Juma Lalu? salah mengartikan. Bang Juma Enggak, salah mengartikan. saya bertanya, Tidak ada saya ditulis, bertanya. tidak ada ditulis Alkitab itu Roma, tidak ada. Jangan ngarang-ngarang Bang Juma. Ini asumsi Jadi kitab ini asumsi Juma lo yang punya bukan logikalis. asumsi. Jangan Bukan asumsi. melogikalis Injil itu punya Roma, itu salah Bang Juma. Nggak ada. Bang Juma, Lalu kalau yang- ada kalau lalu- ada buktinya, Lalu boleh, yang Bang pertama Juma. kali, lalu yang pertama kali punya Bible Perjanjian Baru itu siapa? Murid-murid Tuhan Yesus beraneka Di ragam. mana ada muridnya Yesus punya kitab? Wah, ngarang bebas. Jadi waktu kelahiran Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan lahir. Ini ilmu dari mana Tuhan lahir? Ini ajaran dari mana ini Tuhan lahir? Ajaran dari mana? Kan Allah Maha Kuasa. Iya tahu Allah Maha Kuasa. Nah. Ini yang saya tanya, nabi siapa yang mengajarkan Anda Tuhan itu lahir? Siapa nabinya yang mengajarkan begitu? Tidak ada. Yang saya Tidak tanya ada. sama Juma ya. Ya. Nggak ada ya. Begitulah, Bang Juma, jujur-jujuran ini. aja. Bukan begini Bang Juma ya, saya kasih tahu ya. Iya. Kalau saya kasih tahu Apa? terangkan tentang kitab saya, Bang Juma juga tidak Iya. memahami. Oh, saya Karena saya paham. kalau Saya paham paham, karena saya pakai bagus. otak, saya pakai akal. Yang Anda bagus. maksud itu adalah kalau saya menjelaskan kitabku kepada Bang Suma tidak akan pernah paham karena kitabku tidak masuk akal. Itu yang betul. Sementara kalau tidak- akal dan pemahaman itu adalah satu ikatan yang tak bisa terpisahkan. Anda mengatakan Tuhan saya lahir. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Siapa yang mengatakan Tuhan lahir? Ya kitab Anda. Makanya kitab Anda tidak masuk akal. Betul? Makanya Bang Juma juga ditanya waktu siapa yang pertama percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bahasanya apa? Bang Juma tidak bisa, tidak ada dalil di Al-Quran. Adam percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may Terus yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa Terus nahnu keberadaannya? nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka ma qalu. Dikatakan Nabi Adam alaihissalam mengaku tentang Allah. Oke. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam alaihissalam mengaku tentang Allah. Iya, itu keadaannya lagi di mana? Di surga atau di bumi? Itu di jannah, di taman, bukan di bumi. Taman Oke. apa? Taman Aden atau surga Aden. Jadi Atau kitabnya orang Yahudi menyebutnya Aden. Jadi Ganbi Eden dalam bahasa Ibrani. Jadi keadaannya Gitu di loh. bumi, bagaimana? Di mana di kotanya, negaranya? Apanya? Keadaannya Adam itu waktu di bumi di mana kotanya? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Oh, tidak dijelaskan. Berarti Iya, Hawa juga tidak dijelaskan tidak diciptakannya. dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang jelas Berarti- mereka berdua tidak masuk logika diturunkan bagi ke saya. bumi.
untuk berkuasa dan menjadi pemimpin. Keturunannya Boleh nggak kelak aku menjadi bilang- pemimpin di Aku atas bilang muka bumi. itu tidak masuk logika pemikiran itu. Iya, kalau Tuhan lahir, masuk logika. Tapi kenapa bisa tahu makan buah koldi? Ah, itu yang anehnya. Kenapa aneh? Al-Quran Iya, yang aneh. menerasikan itu. Tidak tahu Al-Quran yang tapi- menjelaskan itu. Tapi Enggak, Bang melengkap Juma, tahu aku makan. bingung definisi kota apa ya? Setahu aku penduduk kalau masih dikit namanya desa. Ini kok bisa jadi kota ya zaman Adam? Bukan desa lagi, karena cuman berdua. Adam Iya, Hawa aja. Karena pada saat Dia itu di otak dia tidak udah ada tidak ada kota, ada tempat keterangan. belanja. Udah nggak ada- usah, nggak Itu usah terlalu keterangannya banyak ada di saya neko-neko. itu. Gini aja. Itu keterangannya ada di Siapa saya. Nabi siapa yang mengajarkan Tuhan lahir? Itu nabi mana yang mengajarkan itu? Tidak ada. Nah, terus kenapa ada konsep Tuhan lahir di agama Anda? Dari Karena- mana asalnya? Karena waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, barulah ada konsep. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Firman. Makanya, Kok larinya ke firman? Inilah ya, makanya inilah. Bang Juma itu baca di, Inilah yang baca dikatakan Yohanes Al-Quran. 3. Orang Baca Yohanes kafir 3, itu baca penyesat. Yohanes 3, ayat 3. Bagaimana ceritanya? Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Firman. Gimana ceritanya? Turun dulu lah. Jangan potong. Yakobus. Gimana ceritanya ada firman lahir? Maksudnya apa ya ini? Firman kok lahir? Itulah Yang lahir makanya. itu manusia, bukan firman. Nah, itulah. Begini saya ceritain ya, panjang lebarnya. Ada duka. Hiduplah Ya. seorang. Oh. Ya. Waktu Tuhan menciptakan bumi, menciptakan segala isinya pada mulanya waktu firman itu ditulis, ya kan? Pada mulanya firman itu bersama Allah dan melayang-layang di atas bumi dan roh Allah, Melayang-layang apa? Parakang? roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, Apalagi ini? Apa jurus terus, apa lagi ini? tunggu dulu. Makanya aku mau barulah diciptakan terang. Nah, begitu juga tentang Yesus lahir. Yesus lahir ada tanda bintang di langit. Apa Ya. ini? Tindak- Karena di Israel Dinda Julius kalau ini di Israel, pasien dari mana ini? makanya orang Israel itu sirik sama Yesus karena Apaan Yesus ini? itu mukjizatnya melebihi daripada nabi-nabi lain. Nah, Tapi makanya apalah dia diterima artinya? makanya dia diterima di Apalah Israel karena dia artinya tunjukkan mujizatnya seperti itu, mujizatnya. tapi mati dibunuh Nah, sama orang? Apa artinya? Mujizat Kan sudah- banyak, tapi dibunuh. Berarti yang bermujizat dan yang dibunuh itu berbeda orang. Makanya Bang Yesus Juma tidak- jago, Bang Juma Yesus tidak sakti. Bang Juma Kok tiba-tiba tidak bakalan bisa dibunuh? mengerti ajaran saya tidak Iya, mengerti. Jadi betul. Bang Karena Juma ajaran Anda berangan-angan tidak masuk melogikakan. akal. Nah, itu yang bilang Tidak masuk akal. Tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Ajaran Anda itu tidak rasional, hanya cocok Kan untuk manusia-manusia ada ayatnya, gepeng. Tidak mungkin bagi Tuhan segala-galanya. Berarti Tuhan bisa jadi bagimu? Ya, Bisa? Bisa Tuhanmu jadi ada keterangan? Ilah, kamu barusan bilang Mana? tidak ada yang Tidak bilang. kamu mengatakan tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Berarti Tuhanmu bisa jadi Iya. Tidak Bisa? mungkin lah. Ya, tidak mungkin. Kalau Tuhan jadi mayat? Oh, bisa. Ya, Bisa. dasar Bisa. tuyul. Kalau di dalam mayat itu ada nya? Bisa. Berarti Tuhanmu bisa jadi Tapi parah. dalilnya Bang Juma, logikanya Apa? Bang Juma tidak ada di dalilnya. Jadi Nah, itu Bang sekarang Juma- mana Bang dalilnya? Juma tuh Mana? ngarang-ngarang, Oke, kalau begitu mana Secara- dalilnya Tuhan? Bang Juma, Mana kita- dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi kita jadi manusia? bicara Mana dalilnya? Bang Juma, kita bicara secara sehat, ya kan? Ya sehat pula Nah, kau bilang. kalau saya bilang Allah mau tegang terus, bagaimana? Sebab Allah tidak bisa dilihat. Jadi aku bisa ngomong apa saja, bisa. Pak, mau nggak kamu digituin? Iya, gimana? Masuk akal Kalau tidak Allah pencipta langit dan bumi Allahmu jadi tidak bisa manusia? dilihat, aku bilang tegang terus,
Marah nggak kamu? Percaya nggak kamu? Udah turunin ini deh, orang sakit ini ya. Gak ada manfaatnya diskusi sama monyet kayak gitu. Udah nggak jelas ini dari tadi ngomongin entah apa-apa aja. Otaknya rusak. Enggak, iya definisi kota aja nggak tahu dia. Aku pun bingung gitu ya. Ya, nggak jelas dari Gimana tadi. lah? Dibilang agamanya dari Roma, ya memang Sulit ya. pertama kali perjanjian baru. Cari oten yang betul-betul bisa menjelaskan imannya pakai dalil gitu, bahkan ngerti bahasa Indonesia ini sulit kali ya Bang ya. Berapa tahun lo nggak ada satupun gitu loh. Assalamualaikum semua Bang. Waalaikumsalam. 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 Izin mendengarkan Bang Zuma ini. Saya salah satu fannya dari Madura. Fan beratnya Bang Zuma ini. Keren Bang Zuma. Terima kasih Bang. Tapi kalau yang hadir kayak tadi semua gepeng-gepeng palanya kayak mana mau beri edukasi? Bisa ya, yang penyok-penyok itu susah. Kita kayak bicara dengan tabung gas yang diberikan roh. Iya. Hanya ada Mereka itu suara. Istilah baru bahasa lagi. Indonesia aja. Ya iyalah Iya. Dek. Ikan Al-Quran mengatakan begini. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi. Ini Allah menegaskan. Yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Dan perumpama bagi penyeru para apologet Islam menyeru kepada orang yang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki hewan yang mana mereka tidak mendengarkan selain hanya suara dan teriakan saja. Tapi cakupan dari teriakan dan suara ini mereka tidak paham, hanya mendengarkan saja. Coba lihat kucing. Kalau kita usir kucing, kucingnya mendengar, tapi mereka tidak mengerti apa yang sedang kita katakan kepada si kucing. Inilah yang Al-Quran gambarkan. Ditanya, Tuhan melahirkan itu seperti apa? Gak bisa, hanya mutar-mutar aja. Seperti itu. Jadi Al-Quran ini menjadi acuan saya setiap berdialog dengan Kristen. Dan Al-Quran tidak pernah meleset, tetap aja, selalu aja benar. Kayak tadi, itu kan kayak kambing ditemani bicara, nggak nyambung. Iya betul. Tapi memang ya mereka nih mau gimana ya? Yang tersisa yang gini-gini, yang udah gepeng-gepeng, udah istilahnya produk-produk gagal nih. Yang produk-produk bagusnya entah udah Yang penyok-penyok. Iya. Habis semua udah. Cobalah apa namanya? Tadi saya sudah WA itu Bang Juma, si dosen STT itu Pak Juliantus kan, mau sekarang diskusi di komalnya Julius ya Pak. Aku bilang apa katanya, saya nggak mau sama Bang Zuma katanya. Yang STT-nya nggak mau sama Bang Juma, yang penyok-penyoknya datang ke Bang Zuma ya kan. Kan harusnya orang Kristen malu loh diwakili sama penyok-penyok ini, tabung gas penyok ini semua yang mewakili gitu loh. Turunkanlah pendeta kalian buat menghadapi Bang Zuma ini. Kalau memang dia salah mentafsir kitab kalian, luruskan. Nggak gitu loh Bang, artinya kayak gini loh, artinya anak Allah itu adalah begini-begini, kan enak. Tapi kalau memang Bang Zuma ini nggak mampu kalian bantah, ya berarti bukan Bang Zuma yang salah gitu loh. Gitu loh. Assalamualaikum. Ayolah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendeta Mario aja unik kapok katanya debat sama Gunda Juma. Itu orang LAI padahal itu. Dulu yang di Komasa itu. Kapok Iya. dia. Pak Mario Mereka itu. beraninya belakang layar aja ditanggap-tanggapinya Bang Zuma di belakang, sama Albert Lumampa juga gitu. Kemarin aku lihat videonya, dia menanggapi Bang Zuma kan. Dibilangnya Bang Zuma gini-gini. Lah kataku loh, kenapa kok nggak berani berhadapan Tapi dengan Bang Zuma Gurunda langsung? Juma hebat tuh nih. Kemarin masuk ke TV-nya gereja. Ada di gereja itu Bang Juma. Gara-gara Rusuli Robis itu. Si Kubis. Jadi ada juga manfaatnya si Lubas iblis itu ya Bang. Risul iblis itu manfaat juga. Iya, pasti yang mendengarkan kemarin itu di gereja. Diputar, tapi kok nggak dijawab Pak Pendeta? Cuman curhat. Nah, ini
Belum apa udah pakai helmet dia nih bang. Mungkin lebih bulat. Halo bang, helmet. Halo bang. Ya, dari Yahudi. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Yahudi. Madura bang. Islam KTP-nya. KTP-nya Islam, tapi imannya Alhamdulillah naik turun. Kalau KTP alhamdulillah naik turun Islam agamanya. oh naik turun bang. Jadi bentar Islam, bentar Kristen, enggak? Enggak bang, kadang tobat kadang sesat. Abang orang mana? Kami orang-orangan bang. Nah, ini kita di sini diskusi Bang. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Biar kita isi tempat kita ini Langsung dengan dikeluarkan teman-teman sama Kristen. Ya, jadi kita di sini diskusi lintas iman. Kalau semua hujah, semua cerita yang saya sampaikan, apa pemaparan Bang Zuma itu menurut kalian salah, kalian punya hak kok untuk menyanggahnya. Bahkan kami beda ya dengan Komal Oten ya. Di Komal kami, cobalah kalian tengok berapa menit tadi ngomong itu menceracau. Kami biarkan. Kalau di Komal kalian ada nggak? Bahkan kami membawa dalil Al-Quran kami pun kalian kick. Nah ginilah kami izinkan kalian menjawab asal kalian menjawab, jangan kalian menceracau kayak Togar tadi gitu ya. Mungkin begitu, silakan disapa dulu Jul tamu-tamu. Bawa pula. Masa, Iya, masa sapa Yang dulu naik Jul. yang diskusi aja ya, yang minta permohonan naik yang diskusi aja ya, karena kita di sini lagi diskusi, lagi debat ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Ini ada Gimana Niripa Julistinus gimana? Nggak berani next sini. itu tadi saya udah kirim ke dia itu, Pak Juli Antus boleh naik ke atas, saya bilang kan nggak mau dia sama Bang Zuma katanya. Sama Bang Ardian saja kemarin babak belur gitu kan. Aduh. Bisa disuruh Lubis aja diundang Bang Jul, mumpung ada Gurunda Juma kan, biar dia Karena klarifikasi. mereka sudah didoktrin gini ya. Dia bilang apa gunanya kita debat dengan umat muslim. Ya dia bilang kalah malah jadi badut, menang pun tak ada yang percaya dia bilang. Jadi mending kita memenangkan hati penonton dia bilang. Ya, Tapi pertanyaannya kapan mereka bisa menang Bang Jul? ya memenangkan hati penonton ya dengan kasih cicip lah. Kan dengan cara Indomisasi kan memenangkan hati umat muslim. Oh, di ini ya, dipegang kepalanya ya. Iya, buktinya berapa banyak itu tadi ku kasih lihat kan orang-orang yang didoakan Risuli Lubis. Pernah nggak Akang Satria bisa doain orang Kristen seperti itu? Enggak pernah. Cuma ngedoain Uni aja, kepalanya saya pegang. Hei kamu, semoga kamu tidak menyesatkan lagi umat Kristen. Aing mau. Kalah kan? Coba lihat, aku kasih lihat lagi ya teman-teman yang baru hadir. Ya, inilah yang akan jadi perhatian kita di 2024 ini. Ya, kalian bisa lihat di mana nih Akang sama Uni Rifa atau Bang Zuma nih bisa seperti ini, lihat nih. Kok efek lagi nih? Mana efeknya? Ya teman-teman, nanti Bang Julius akan mengadakan Jumat Berkah ya pada hari Kamis malam Jumat berarti. Terus habis hari itu Jumat, ke apa pula Kamis malam, tempatnya. Jumat tanggal 19. Terus habis Iya itu nih, ke Baduy ya, yang disosorin sama Risuli Lubis kemarin. Lihat nih keren nih, lihat nih umat muslim diginiin. Bisa nggak kalian? Anku itu yang Islam yang dipegang-pegang sama Rasul Iblis itu kok bahagia mereka dipegang, lihat nih. Aduh. Oh ibu-ibu, kalian yang tertangkap dipegang kepalanya sama pendeta ini, coba kalian tengok, coba kalian perhatikan foto kalian itu. Nah kalian kasih sama bapak kalian, nggak malu kalian? Coba Lihat, yang kepalanya dipegang itu Uni Ripa sama Risuli Lubis. Wow, diinjilin sama Uni Ripa tuh. Aku semua mukanya pakai air ludah. Jadi ini gereja tanpa tembok dia bilang ya. Gereja tanpa tembok, tanpa atap, tanpa alas, tanpa semua nih. Wih, keren gerejanya. Jangan alasannya kok aneh Jul, mintalah kasih batu, lempar batu bata gitu. Hah? Iya. Jangan gitu. Tapi jangan lupa juga ini dukung pelayanan lewat rekeningnya. Wah, ada pesawat
Ini Jaga koleran Bang. makasih. Makasih buat Lihat ini. Abang MDL atas Jutaan pesawat orang Islam jetnya. Diinjili, keren dia nih. Berapa banyak yang sudah dipegang kepalanya? Kita belum pernah loh. Nanti kita besok bikin juga yuk, pegang-pegang kepala. Biar aku lah yang tukang megang-megang pala Oten. Burunda belum pernah ketemu debat sama Kubis ya? Mana berani dia? Dulu waktu di StreamYard pernah mau masuk nggak Bang? Tapi nggak diterima kayak gitu bukan? Di arena itu dulu. bukan. Ya, dia menghindari memang. Takut ular naga keluar dari kupingnya kiri kanan. Iya dulu kan dia kan Ular naga yang mau perang itu di surga nanti di langit itu sudah bertengger di dalam kepalanya dia tuh. Iya. Kemarin tuh aku pernah ketemu dia di room dia ya, aku masuk gitu kan. Aku ajak ngopi. Oh boleh kalau ngopi, dia bilang kan. Ya aku bilang sekarang diskusi agama. Ya ngapain kita, lebih bagus kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dia bilang. Dia bilang terserah dia lah. Lucu dia. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Larinya ke Islam lagi tuh. Oh iya juga ya. Dia gunakan statement Islam tuh banyak kali loh sebenarnya. nggak percaya diri mereka sama ajaran mereka. Cuma kemarin saya pernah dengar isi amplopnya itu 5.000, isinya nggak banyak kata dia. Cuma amplopnya banyak buat orang-orang. Gitu Bang Jul. Di videonya coba Bang Jul tengok lagi videonya. Banyak Masa kali isi video. amplopnya 5.000? Ya nggak apa-apa lah. Nggak tahu ya isinya berapa karena Kalau 5.000 nggak lah Kang, 50.000 percaya aku. 5.000 dia nggak. ngomong Uni. 5.000 nggak mungkin orang tuh nunggu dia setiap hari. Ya kalau di sana nggak mungkin ya. Tapi kalau yang di Baduy kemarin dia ngomong. Yang itu video yang di Baduy, yang di suku Baduy. Tapi keren dia bisa masuk ke Baduy dalam. Nggak ada, itu Baduy luar Bang Jul. Belum ke Baduy dalam itu, perbatasan itu. Saya lihat tempatnya kok, saya tahu, saya pernah tinggal di sana lama. Awas nih ya kalau bawa Akang di sana nggak dikasih masuk ya, aku lempar loh Kang. Masuk, kalau sama saya masuk. Oke, kita akan mencari jejak-jejak Risuli Lubis dan doakan ya kalau bisa ketemu dia. Malah kita berdoa bisa ketemu dia. Nanti kalau ketemu dia aku langsung video call sama Bang Zuma. Nanti kita ajak makan dulu Risuli Lubis ya. Ya mari kita berdoa ya ketemu Risuli Lubis karena pingin kali aku ketemu dia karena lucu orangnya memang. Nanti baru kita ini ya kita lihat tingginya. Sama-sama Kores cocok gitu biar dia sepinggang aja. Cuma yang kehilangan jejak ini Bang Jul, yang nggak ada di TikTok sama sekali itu siapa? Orang tuanya Bang Jul tuh, bapak angkatnya Bang Jul yang di Bekasi. Loh, dia kan memang nggak pernah mau masuk. Yang bilang Tuhannya itu monyet. Kalau Tuhan saya monyet, emang kenapa kalian? Kemarin si Mikana mengakui Tuhannya mantan mayat. Ya mungkin tanggapan Bang Zuma nih, ada pengakuan dari Mikana. Ya kenapa Tuhan saya memang mati 3 hari dibilang. Tunggu aku putarin dulu ya, mana pengakuan Mikana nih. Pernah mati dan bangkit. Tapi pernah jadi mayat. Iya, 3 hari saja. Pernah jadi mayat. Iya, tapi 3 hari aja dia jadi mayat ya nggak apa-apa. Ya mungkin tanggapan teman-teman. Sebelum itu Uniripa aku ketemu nih literatur ya. Literatur bahwasanya Yesus itu punya istri. Bagus banget nih literaturnya. Kita kirim ke WA kamu ya, Uniripa. Ini bagus loh. Menurut penelitian bahwasannya Yesus itu memiliki istri gitu kan. Berarti aku Memiliki istri namanya Maria Magdalena. mudah-mudahan pas dia turun aku pas lagi cantik ya. Ada papirus berusia 1300 tahun yang memuat kalimat Yesus berkata kepada mereka istriku gitu kan. Jadi betul apa yang dikatakan Bang Yonatan Andar. Jadi ini menarik sekali ini. Nanti kita akan bongkar ya kita bedah. Nanti saya kirim ke tempat Uniriban. Tapi saya terjemahkan dulu bahasa Indonesia gitu kan. Karena memang menarik ini Bang Kian Santang. Pasti pada para gerejawan kelojotan kalau tahu bahwasanya Yesus itu punya istri gitu kan. Nah, kita kirim di WA ada. Itu aja tambahnya. Oke. Lanjut. Oke, tapi sebelumnya kita mungkin bahas ini dulu ya. Mungkin tanggapan teman-teman saya putar ulang. Ini dari Mikana ya.
Pernah mati dan bangkit. Tapi pernah jadi mayat. Iya, 3 hari saja. Jadi pada saat jadi mayat, orang Kristen kan mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pada saat dia jadi mayat, Yesus juga jadi Tuhan pada saat di situ, pada saat jadi mayat. Ya, dia bangkit pada hari yang ketiga, di mana tubuhnya saja yang mati, ya. Keilahiannya tidak pernah mati, bro. Tapi Makanya dia bisa membangkitkan juga orang mati. Jadi 3 hari dia pernah jadi mayat, ya, dan itu tubuhnya aja yang mati ya. Oke, mungkin silakan teman-teman apa tanggapan? Ya, Ini ada yang ada kontre. Salam, selamat siang kontre. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Siang. Muslim bang. Muslim alhamdulillah bang. Ada yang mau disampaikan bang? Iya, saya cuma Karena mau kita lagi sampai diskusi. Ini yang pertama. Oke. Cuma mau satu. Apa? Iya. Tadi yang host sempat mention ya, yang ada flag hostnya tuh saya nggak tahu nama username-nya siapa. Kalau bisa, kalau ngomong terkait Nabi Isa alaihissalam, itu jangan nadanya bercanda. Tunggu, Oh, siapa? baik, nanti itu di belakang layar aja Pak, nggak ada yang bercanda di kami kalau masalah tentang agama ya Pak ya. Maksudnya Maaf ya Pak. maksudnya yang mana? Maksudnya yang mana, Pak? Udah, bias jadinya. Maksudnya apa? Oke, mungkin dari B6444. Ya, ada yang lucu bang. Itu si Fitimi karena itu yang bertebaran itu dia bilang dia hidup di zaman Yesus, dia ikut menyalib Yesus. Terus ada yang komen bang, Pak polisi tolong salib tangkap si Mikana katanya. Dia ikut menyalib Yesus Tuhan ya. Itu gimana tuh bang? Ada videonya bang. Ada bang bertebaran, coba lah tengok itu. Oh, nanti Ketik kita aja. tengok. Iya, ya itu Oh, saja. maksudnya Mikana pingin menyalibkan Yesus. Ya, terus saya baca komen itu lucu semua bang. Itu Pak polisi tolong Mikana telah membunuh Tuhan katanya. Telah membunuh Tuhan katanya. Nah itu aja bang. Oke, siap. Makasih bang. Ya, ini ada yang Ricardo, ada yang mau disampaikan? Ya, salam bang. Shalom bang. Ya, gimana bang? Selamat pagi semuanya. Selamatkan pagi kita dari kebodohan. Sore bang, di sini bang. Udah sore bang. Ya, selamat sore. Jangan lupa jam. Ya silakan bang, ada yang mau ditanyakan? Saya tadi Atau mau saya buka tema? menanggapi Atau mau dari- buka tema aja bang? Dia di Bangladesh nih. Ya. Jadi gini, saya mau menanggapi yang video Mikana itu yang diputar oleh host tadi. Iya, kenapa bang? Anda setuju atau Anda tidak setuju Tuhannya mati? Iya, tadi kan yang mati itu kan manusianya yang dipakai untuk menebus dosa manusia. Kemanusiaannya yang dipakai. Nah, Terus kenapa komplainnya ke kami bang? Komplainnya ke Mikana lah. enggak, cuma menjelaskan aja, menjelaskan supaya jangan salah paham kayak gitu. Contohnya gini, Masuk ketika sedikit, kita meninggal, dikit. Bang, Oke. sedikit. Jadi gini, masuk gini, urut yang lain. perlu diketahui, setiap Kalau manusia yang manusianya meninggal, yang mati, Bang, kalau manusianya yang mati, berarti yang kau tuhankan itu manusia. Karena yang salib itu yang melekat pada salib itu yang Katolik ya. Kalau Protestan kan nggak ada gambar Yesus, nggak ada patung Yesusnya lah. Pokoknya salib lah kalau Katolik Protestan. Nah, yang disalib itu kan manusianya. Lambang yang kau taruh di gerejamu itu kan salib dengan patung Yesus itu. Berarti yang kalian sembah itu manusianya. Karena itu yang kalian puja-puja kan. Jadi yang menebus dosamu itu manusia. Ingat kalau manusia sudah tertular dosa waris Adam. Jadi gagal penebusan dosa waris. jadi Gagal gini, total. Bunda. Baik, mungkin dengan Gurunda hormat- Juma mau dengan- menanggapi Gurunda Dengan hormat sama Bunda ya. seputaran penyaliban sama Yesus katanya pernah jadi mayat Gurunda. Boleh ngomong nggak nih untuk menanggapi Bunda dulu? Boleh nggak teman-teman? Ajar Kalau bang. boleh sih, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Bunda Rama nggak apa-apa lah dikarungkan, angkat. Boleh bang, silakan bang.
Ya, jadi Bunda harus mengerti bahwa setiap manusia itu meninggal, itu pada hakikatnya manusianya itu nggak mati. Yang kematian kita itu adalah tubuh jasmani kita, tentang rohani kita, jiwa kita itu tidak akan mati. Itu akan ditempatkan kepada alam maut atau ke alam surga kayak gitu. Alam barza. Dua tempat. Jadi yang meninggal itu adalah kemana daging ini kembali ke tanah. Dan kemudian jiwa dan tubuh kita itu akan dihakimi seperti Oke, itu. sebelum Yesus disalib kayak gitu juga nggak? Apa? Sebelum ada Yesus di dunia, manusia memang akan mengalami kematian juga kan? Sama aja kan? Ya, setiap manusia itu akan mengalami kematian. Oke, jadi apa bedanya? Nggak Setiap ada guna manusia dong? akan mengalami kematian, kecuali ada beberapa manusia yang tidak mengalami kematian. Misalnya seperti Henokh bergaul dengan Tuhan 400 tahun, dia diangkat hidup-hidup. Ilya juga diangkat Bergaul dia. hidup. Apa? Oh, dia bergaul dengan Tuhan, jadi dapat inilah prioritas ya. Iya, prioritas karena dia kan bergaul dengan Tuhan selama hidupnya. Dia kan seorang nabi yang besar juga. Seperti Ilya, seperti Henokh, seperti itu kan. Dia tidak mengalami maut, tidak mengalami kematian. Saya cuma menjelaskan aja kalau memang diterima ya. Tunggu puji Pak, Tuhan. itu Kalau yang tidak diterima mati juga itu nggak apa-apa. manusia apa Tuhan Pak? Itu pertanyaannya Pak. Ya, yang mati itu kemanusiaannya yang dipakai untuk Ya, kalau penebusan yang mati dan kemanusiaannya berarti yang nebus dosa waris itu manusia Pak, bukan Tuhan Pak. Karena yang mati manusianya. kemanusiaannya. Iya, berarti yang nebus dosa waris kalian kemanusiaannya. Karena yang mati itu manusia, bukan Tuhan Pak. Kok diam? Lagi mikir. Oh iya. Bingung. Adanya. Bingung dia. Ya kalau gitu apa Seperti itu. Iyalah. bedanya? Jadi Yesus mati nggak mati? kemanusiaannya Tetap aja ini manusia mati. yang mati itu pun Iya, sama berarti yang dalam mati penggenapan setiap manusianya penubuhan. Pak. Pak, pahami Pak, pakai ini jangan gepeng Pak, pakai monitor logika Pak. Ya kalau yang mati manusianya berarti yang nebus dosa waris kalian adalah manusia, karena yang mati di tiang salib itu adalah manusia, bukan Tuhan Pak. Diam lagi, kok ketawa Pak? Abang kan Jangan gini-gini, mungkin jawab yang benar Pak, pakai abang, ayat Pak. abang gini. Iya. Saya mau menjawab, tapi kalau dipotong-potong kan tidak bisa untuk menjawab Bang. Ini dengan Oh, ya, hormat betul, saya betul. tidak, Salah akang loh, nggak tidak benar, ya. menyudutkan Abang, enggak. Iya. Jadi Allah itu punya visi dan misi untuk menyelamatkan manusia, karena manusia yang berdosa ini, dan hukum Allah itu setiap manusia yang berdosa ini harus digantikan oleh maut, oleh hukuman, karena manusia itu sudah berdosa. Oleh karena itu penggenapan firman-Nya harus terjadi melalui manusia itu. Jadi manusia inilah yang dipakai Tuhan, firman yang menjadi manusia ini dipakai Tuhan menggantikan manusia yang percaya kepada Dia. Seperti untuk penggenapan hukum itu. Jadi hukumnya itu sudah jalan, kemanusiaannya diselamatkan bagi yang percaya kepada Dia, seperti itu. Halo, mana nih Gurunda? Nanti kayak gini, Bunda juga nanti kalau Oke, meninggal, jadi Bunda gini, juga bentar. tidak meninggal. Bang, oke ya gini, udah, saya tanggapi selamat. dulu dikit. Nah, kamu sudah mengiyakan yang mati dibunuh itu oleh tentara Romawi adalah kemanusiaannya. Berarti fix yang menebus dosamu itu adalah manusia. Kalau silakan Guru. Siang bentar, lanjut. Saya makan. Oh iya. Kalau manusia yang nebus dosanya lah. Manusia itu menurut si Paulus ya di Roma 14:9, 14 bukan. Bentar aku lupa ya di Roma. Di Roma ya kata Paulus semua manusia tuh sudah terjalar dosa waris. Semua manusia. Jadi kalau manusia yang mati berarti nggak lolos penebusan dosanya si Yesus. Karena dia juga manusia. Kok sopi-sopi lagi. Jadi gagal ya penebusan dosa ya karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Begitu kata si Paulus.
Berarti gagal penebusan dosamu karena yang menebusmu itu manusia. Oke, Ricky. Jadi gini Bunda, setiap keyakinan dan setiap agama itu ketika punya iman dan punya ketetapan itu sebenarnya punya aturan masing-masing ya. Kalau iman kami bahwa manusia Wah, yang beginilah Kristen ya. Kalau udah terbentur nggak bisa jawab, lari ke iman. Kalau Nggak kau gini, cuma naik saya- bawa saya- iman, saya juga- Bang. Sebentar, kalau kau naik cuma bawa iman, bungkus imanmu itu dengan 3 karet gelang warna-warni merah, kuning, hijau. Kau tidurlah. Naik di sini terus siap diskusi dengan data, bawa literasi. Kau naik Nah, komal gini. itu berarti kau siap. Jangan kau lari ke iman-iman. Kalau iman ya jangan naik komal, kau tidur bungkus imanmu itu. Lanjut Bunda, yang lain. kalau bisa jangan dipotong, saya ngomong dulu, selesaikan Ya dulu. kau lari Saya ke ngomong, iman, baru nanti. kau lari ke iman. Kalau Ya iman gimana kami nggak bisa dipotong ganggu. Pak? Gimana nggak dipotong kalau misalkan narasi Bapak ini sangat membagongkan dan tidak masuk akal. Pantas Bunda Rahma motong juga Pak. Pakai data bukan pakai iman Pak kalau diskusi Pak. Enggak, saya kan mau menyampaikan bahwa setiap agama itu punya iman dan ketetapannya masing-masing. Saya mau menjelaskan gini, tapi ketika iman kami dalam Yesus Dasarnya iman Kristus, Bapak dari mana Pak? Dasarnya Pak? nah dasar kami adalah bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati dan naik ke Itu surga. tertulis di mana Pak? Itu tertulis di mana? Itu kisah para rasul. Ya udah pakai data makanya Pak. Kalau Bapak punya data, bantah data dengan data, jangan bantah data dengan asumsi Pak. Gabrul. saya tidak Kok ketawa? mengasumsi. Saya tidak mengasumsi kalau sang firman menjadi manusia itu ada datanya juga. Kalau dia datang ke dunia untuk menyerahkan Ya udah nyawanya makanya bagi gini Pak, tunjukkan datanya bahwa yang mati itu manusia Pak. Berarti yang nebus dosa waris kalian itu manusia. Tunjukkan datanya Pak, mana? Gabrul. itu kan asumsi Bang. Seharusnya Abang Asumsi itu. kan, asumsi. Asumsi Bunda Rahma, lanjut. Saya lagi kerjain ini nih. Asumsi Abang seperti itu. Seharusnya Abang itu. Nah, menebus dosa manusia bukan Yesus misalnya. Saya bukan Jangan- asumsi, justru saya menjawab jawaban dari Bapak bahwa kata Bapak yang mati di kayu salib itu manusia, bukan Tuhan. Nah, berarti yang nebus Bukan dosa waris manusia. kalian itu manusia. Bukan Tadi Bapak bilang manusia. Kemanusiaannya. Ya Saya berarti bilang manusia kemanusiaan kalau berkali-kali. kemanusiaannya bukan Power Ranger, Pak. Kemanusiaannya, tapi pada hakikatnya Allah itu tidak bisa mati, tapi kemanusiaannya yang dipakai itulah yang mati selama 3 hari 3 Nah, malam. berarti yang nebus dosa waris kalian itu yang mati. Siapa yang mati? Kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Gepeng. Nah, dia lagi kan. Kalau tidak yakin Pak, saya kasih data. Coba baca Roma 5:18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Semua orang. Jadi kalau kau bilang yang mati adalah keorangannya, kemanusiaannya, berarti yang menebus dosamu itu orang atau manusia. Gagal. Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Masa orang berdosa menebus orang berdosa? Nggak mungkin. Nah, jadi gini Bunda, setiap manusia yang kita ya bukan Yesus ya, yang kita ini itu semuanya dari tanah, dari debu tanah yang diciptakan menjadi manusia. Dan Yesus ini bukan dari debu tanah, dia itu anak Allah yang Pak, hidup. apanya yang Dia bukan itu- bukan dari debu tanah itu apanya Pak? Biar simpel Pak. Apanya yang bukan dari debu tanah itu? Kemanusiaannya Kemanusiaannya atau itu keilahiannya? Kalau kita Bang, gini saya mau menjelaskan. Kalau kita ini debu tanah yang dijadikan Tuhan manusia, Iya. sehingga Kemanusiaan yang dipakai oleh keilahian Yesus itu apanya Pak? Debu tanah Makanya atau apa firman- itu? Firman itu Jangan firman, melebar sang dulu ke firman Pak. Jangan dulu melebar ke firman. Ini kemanusiaannya ini terbuat dari apa Pak? Debu tanah, terbuat dari ingus atau terbuat dari apa Pak? Jelasin itu aja Pak. Dari firman. Bukan dari debu tanah kemanusiaannya. Dari debu tanah itu kita.
Itu kemanusiaan yang dipakai Yesus, bukan kita. Nggak bawa-bawa kita. Lu aja kali. Aduh, menolak kodrat Tuhan. Kita ini diciptakan dari debu tanah. Enggak, Pak. Kita pakai logika di sini. Kita pakai logika, Pak, di sini ya. Kita pakai logika. Yang kemanusiaan yang dipakai oleh keilahian Yesus itu terbuat dari debu tanah, dari apa, Pak? Itu dari firman. Nah, tunjukkan ayatnya bahwa kemanusiaan yang dipakai oleh Yesus itu adalah dari firman. Tunjukkan, Pak. Itu di Yohanes 1 ayat 1. Nggak ada tertulis kemanusiaan itu terbuat dari firman. Nggak ada tertulis, Pak. Gepeng, nggak ada tertulis. Jangan ngebohong lo di sini. Penipu lo. Coba lihat itu di Yohanes 1 ayat 14. Bukan dilihat, baca, Pak. Baca dan pahami, Pak. Baca aja, Bapak. Baca. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kemanusiaannya itu berasal dari sang firman itu. Jadi bukan debu tanah. Kalau debu tanah itu Pak, di situ kalimatnya firman itu, ya, perintah Allah itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu Yesus. Firman itu telah itu, kata telah di situ artinya berproses, ya. Berproses. Yesus berproses 9 bulan. Makanya tidak tertulis firman itu Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, jadi kita ini hasil dari firman semua. Iya, kehendak Allah. Ya, perintah Allah. Firman itu adalah perintah Allah untuk menciptakan. Jadi terciptalah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau kita minta mana datanya Yesus itu firman, seperti yang kalian imani, Yesus itu firman, Yesus firman, mana datanya Yesus firman? Nggak ada. Tunjukkan kalau sampai 2 Yohanes 1 ayat 14 itu data. Itu datanya firman itu. Oke, Pak, saya ikuti, Pak. Saya sedikit, Bang, Bunda Rahma, saya sedikit aja. Baik. Kalau misalkan kemanusiaan itu terbuat dari firman, kemanusiaannya itu berarti yang mati di kayu salib itu firman, Pak, bukan manusia, Pak. Gini. Enggak, jangan gini, Pak. Jawab aja, jangan pakai gini. Saya juga bisa kalau kayak gitu. Jawab aja, Pak. Berarti yang mati di kayu salib itu firman, bukan manusia. Karena si kemanusiaannya ini terbuat dari firman. Oke? Gini lagi, saya pentung nih kalau bilang gini lagi. Enggak, saya mau menjelaskan ini pemahaman Abang itu tidak selurus dengan apa yang kita pahami. Enggak, kita sama, Pak. Pemahaman kita sama. Berarti yang mati di kayu salib itu firman, bukan manusia. Karena kata Bapak tadi, kemanusiaannya itu terbuat dari firman. Oke? Kemanusiaannya itu yang mati, sebagai kemanusiaannya itu yang mati selama. Nah, sekarang saya tanya, kemanusiaannya itu terbuat dari apa? Iya, dari firman itu yang telah menjadi manusia. Berarti yang mati di kayu salib itu adalah sang firman. Berarti yang mati di kayu salib itu firman, kan? Firman itu adalah Allah. Oke, kalau merujuk ke Yohanes 1 pasal 1, firman itu adalah Allah. Berarti yang mati di kayu salib itu adalah, sangka lagi tuh ayat. Ayo, Gepeng, diem kan? Lanjut, Bunda Rahma. Udah tuh, selesai itu. Udah selesai itu. Lanjut, Bunda Rahma. Apanya sudah selesai? Karena berarti pemahaman Abang mati di kayu salib itu adalah Allah. Karena si kemanusiaan itu terbuat dari firman. Oke? Firman itu adalah Allah. Bang. Ya, kalau kita ke sana betul. Pada mulanya firman bersama-sama dengan sebentar Bang. Pada mulanya sebentar Bang. Penguraiannya gini, Bang. Oke, kita urai. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Jadi firman ini adalah Allah. Firman ini yang adalah Allah, bukan lagi bersama-sama. Firman itu adalah Allah. Jadi firman yang Allah ini telah menjadi manusia Yesus. Jadi firman atau Yesus ini adalah Allah. Yang dilahirkan Maria, Allah yang dilahirkan. Yang menyusu pada Maria tadi bersama-sama, Pak. Jangan gini, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Nggak ada lagi bersama-sama situ. Dan firman itu atau Allah itu telah menjadi manusia. Ketika Maria ngeden, keluarlah Allah. Allah lahir. Ketika Maria menyusui,
Allahku. Gimana ya kalau menyusui Allah ya? Mohon maaf ya, ini karena argumenmu, jadi aku bilang Allah yang disusui. Kemudian ketika Ya, Bunda dibunuh Rama jangan bilang Allah, Bunda Rama kalau ke mereka Bunda Rama bilang Allah. Bunda jangan Allah, melarang Allah. Allah disusui. Allah. Di mana Allah. disusui? Terus Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? di Tunjukkan. tete Di mana? diteteki, Ayatnya Yesus di mana? diteteki. Di mana ayatnya? Ada. Yesus titik. Coba Tapi lihat di kau mana dulu ayatnya. akui, Nah, kau dulu sekarang akui kau bahwa ngejar ayat. Tadi kita kejar ayat, kau lari kemana-mana. Gimana sih? kau Nggak, dulu Harus akui ini Bang Allah. dong kalau diskusi, jangan enaknya sendiri loh. Ya, Enggak Bunda ada kan ayat, ini ada sendiri. datanya. Ada Maria Tapi kau harus menyusui akui Allah. dulu, Katanya Bang. Maria Ada menyusui Allah. Saya bilang di ada mana ayatnya datanya. Maria? Ada, makanya Maria, diam dulu. Maria menyusui Allah. Kan Di mana kau ayatnya? Asumsi aduh kan? ya Allah ya Rabbi. Kau kan Itu kan mengakui asumsi. firman itu adalah Allah. Tuh, kau mengakui firman adalah Allah. Ketika firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah Allah. Ketika Yesus menyusui yang Allah ini, berkatalah seseorang kepada Yesus atau Allah, Yesus atau Allah, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang kau isap. Begitu di Bibelmu. Kalau kau bilang Gini, firman itu adalah Allah. saya mau kejar ini, Bunda, di mana Maria itu menyusui Allah? Di mana? Iya, Ayatnya di ketika mana? Yesus, Di iya, mana? Itu ketika asumsi Yesus, kan? Nah, ketika kan Yesus atau belok-belok mana? Allah. Kan belok-belok. Makanya Nah, sebentar. nah di mana Oke, aku ayatnya? Gini biar simpel gini, Bang. Biar simpel Bang Ricardo. Kan nggak ada Yesus itu ayatnya, Allah toh. bukan? Bang Ricardo, Yesus itu Allah bukan? Ada kesatuan dengan Allah karena firman roh Allah ini Ya bersatu berarti Yesus dengan itu Allah kan? firman. Berarti Yesus itu Allah kan? Jadi keilahiannya itu Allah. Iya dan berarti Yesus itu keilahiannya Allah itu kan? sang firman. Nah sekarang gini, ilahi itu pernah nete nggak? Yohanes 1 nomor 1. Tidak ada roh, tidak ada roh yang meniti kepada manusia. Firman, Gimana? firman. Oh berarti itu mayat, bukan yang nete itu mayat. Soalnya Dan nggak ada firman rohnya. adalah, Rohnya tidak bisa bentar dihidupi Bang, dengan Bang, susu. kan firman adalah Allah. Roh. Ngerti nggak roh? Kau bilang kau akui firman. Aduh, kau akui firman adalah Allah. Berarti yang menyusu sama Maria adalah Allah. Iya, kau akui dulu firman adalah Allah. Seperti Itu bersama Yohanes 1 sama nomor dengan 1, firman Allah. adalah Allah dan Dan firman firman ini itu adalah juga Yesus. Dan firman adalah Aduh. Allah. Firman yang Allah ini telah menjadi manusia. Ketika Yesus menetek berarti Allah yang menetek. Iya, betul. Kemanusiaannya yang menjadi manusia ini yang menete, yang bukan keilahian, Terus tadi kealahannya. Yohanes 1 nomor 1 firman adalah Allah. Makanya saya mau jelaskan pemahaman gitu. Bunda ini salah. Lo kok soal Allah? Keilahian dengan Tadi kau kedagingan itu bilang beda. firman, Kalau tadi kau keilahian bilang- dengan kedagingan itu beda, Bunda. Bedakan keilahian dengan kedagingan. Kalau kedagingan ini bisa makan Oke. nasi, makan apa, Terus itu bisa. kemana keilahiannya? Ketika Bang, Keilahian Allah itu nggak perlu kealahan, makan apa-apa. kealahan. Oh, salah Harus mengerti kealahan. membedakan dengan Kemana Allah ke dan Tuhan? keilahian Yesus. Oke, Bang. Kemana keilahiannya ketika menyusu? Bang, kemana keilahiannya ketika menetek sama mamanya? Kemana keilahiannya? Keluar dulu Makanya kah ke keilahian mall? Allah itu di mana-mana bisa ada, Bunda. Tidak dengan kita numpuk di satu titik, kemudian di sana tidak ada lagi Allah. Bukan seperti itu. Allah Ya, itu ketika menumpuki semua Yesus, ada. Bang. Ketika Yesus dikandung mamahnya, yang dikandung itu kan ada Allah keilahiannya tuh. Ketika Cek, Yesus Gurunda udah dikandung, ada monitor, Gurunda. keilahiannya kan? Silakan Gurunda kalau mau masuk. Ingat, Lukas 2:11, yang lahir itu Tuhan loh. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan berarti yang dilahirkan Maria Tuhan. Yang menyusu pada Maria Tuhan. Yang menetek ya, ada kan kata tetek di situ, tetek yang kau isap. Tapi itu sangat ini ya, menggelitik. Oke. Kau mengakui Maria, ya? Oh itu. Yesus nih Tuhannya nih, Gambar Yesus apa itu? ini. Itu ada gambarnya. Nah, ini Bunda Maria nyusuin lagi Yesusnya, netein ya kan. Nah, ini Makanya Bang, abangnya harus mengerti ada Ya, natur kemanusiaan. kita dengar dulu jawaban dari si Ricardo ini. Kita dengar dulu jawabannya seperti apa. Ayo jawab dulu. Jadi gini, abang-abang di sini, bunda-bunda cantik di sini harus mengerti keilahian dan juga kemanusiaan. Ya, kalau kemanusiaannya benar itu bisa meniti, bisa makan apa seperti itu. Tapi keilahian itu tidak bisa dihidupi dengan
susu, bukan seperti itu. Yang dipandang itu kemanusiaannya. Kalau Oh, di berarti kemanusiaan bisa sakit. pada saat Yesus menetek ke Maria itu berarti nggak ada roh di situ, nggak ada ilahi. Keilahiannya ada di makanya gini. Ya, keilahiannya lagi ada di mana itu? Bang, lagi mejeng atau lagi ngopi atau lagi apa? Selesaikan saya dulu ngomong, baru nanti kalau mau ngomong aja dulu. Kalau Udah, ada abang jelasin. Pada saat Yesus itu Tadi netek, dia mau ilahinya ada di mana? Dia mau data. Dia mau data tadi ya. Ini saya kasih data ya. Jangan kau nanti penasaran. Nah, bisa baca. Bentar Bunda Rahma, saya mau pakai ilmu mantik dulu nih sama si Ricardo sebentar aja. Ini Izin. baru aku mau pergi Bang. Aku izin mute, lanjut. Jangan pergi dulu, Bun. Bukan. Bun, jangan pergi dulu, selesaikan dulu. Kasihan ini Nah, ya teman-teman. ada saudaraku, aku nyimak, tapi aku kerja, aku lagi buat sesuatu nih. Oke, siap. Tatkala Yesus, Bang, coba ya. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dan dari antara orang sebanyak kok jauh sekali tulisannya. Banyak bersuara sambil berkata kepadanya. Ini perempuan ini berkata kepada Yesus ya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Jadi Yesus itu menete Pak, dia hisap tete. Jangan kau pura-pura nggak tahu itu Tuhanmu. Tadi saya sudah katakan kemanusiaannya memang benar, tetapi kealahannya itu tidak dihidupi dengan susu. Terus Jadi, kemana kealahannya Pak? Abang Bunda, Lanjut. Bunda ini harus mengerti yang namanya keilahian dan kedagingan manusia. Kemanusiaan yang dipakai firman itu Allahnya di dalamnya. Yesus Itu harus mengerti. Yesus itu Pak, konteks Pak. Konsep Tuhanmu itu 100% manusia, 100% ilahi. Ketika kau bilang kedagingannya yang menyusu, keilahiannya mana? Ngumpet. Kemana keilahiannya? Ingat, konsep Tuhanmu itu Oke, Bunda, 100% manusia sempurna, 100% ilahi yang sempurna, 100% ya. Jadi dia utuh ilahi, dia utuh manusia. Jadi kalau dia menetek, ya tentu keilahiannya juga ikut netek, Pak. Emang dia mau keluar apa gimana? Aduh, gini Bunda, gini, habiskan dulu, ngomong aja dulu. Jadi biar aku nanggapin gini nanti. Coba ngomong aja dulu, habis dulu. Nanti biar aku nggak Silakan Bang dipotong-potong. Kian. Oke, lanjut. Kita kembali ke Saya lagi kerja, lanjut aja Uniripa atau Gurunda udah monitor Gurunda? Biar saya naikin lagi otennya. Enggak, Bunda dulu selesaikan dulu dia, Abang. Selesaikan dulu dia biar unak-unaknya dia selesai dulu biar nanti aku Oke, jawab baik. gitu. Nah, saya ke Firman aja ya. Ini komplain netizen. Kita ke Firman. Coba kita baca Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi para utusan itu bisa bermukjizat karena dia dikaruniai roh dengan tidak terbatas. Di Yohanes 17:8, firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu adalah orang ya utusan yang menerima firman. Kau bilang Yesus adalah firman. Kami minta data di mana Yesus itu firman. Misalnya tertulis di Bibelmu, firman adalah Yesus. Nggak ada. Sebab Yesus itu penerima firman. Firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul bahwa engkau yang telah mengutus aku. Itu Yohanes 17:8. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Jadi siapapun utusan ya, siapapun dia, Nabi Musa, Abraham, Nabi Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Isa itu bermukjizat atas izin Allah. Begitu saudara ya. Jangan kau paksa-paksa manusia jadi Tuhan. Kau mencret nanti kalau ditanya. Lanjut saudaraku yang lain. Siapa? Lord of Bang Oreo, Bunda, silakan. udah habis unak-unaknya lagi. Kalau ada lagi silakan. Kalau ada lagi silakan dulu. Nanti aku Kalau jawab kau jawab semua. Bang, mohon dengan sangat. Kalau kau jawab pakai data ya. Jangan kau Oke. cuma asumsi, capek kita dengernya. Pakai data. Jadi memang Bunda Maria Satu dulu itu Bang. netein ini Mbak Bunda Rama. Bang. Satu Bunda dulu. Bunda kan mau pergi dia. Jadi Bunda dulu. Nanti kita sama Abang. Bunda dulu. Silakan dulu dia ngomong apa dulu. Biar nanti aku jawab. Jadi menurut kami Itu menyusui. Yesus itu Nah,
Bunda menyusui ini benar-benar apa kata Bunda Rahma, karena apa yang disampaikan kedagingan atau keilahian itu adalah konsep dari konsili Nisea ya, yang memusyawaratkan tentang apa, tentang bagaimana menuhankan Yesus ya. Jadi kita beda gitu ya. Apalagi doktrin ya, doktrin. Saya minta ini Bunda dulu, habiskan di Bunda dulu, nanti aku jawab. Kalau dari Bunda nyambungnya ke Abang, tidak ada waktu aku untuk menjawab kayak Ini gitu. kan cuma meluruskan, melanjutkan. Oke. Makasih ya. Yang sudah dijabarkan oleh Bunda Rahmat tadi itu adalah kenyataan dan fakta. Kalau Anda katakan itu keilahian, itu adalah doktrin dari Konsili Nisea 325 yang kemudian dilanjutkan Konsili Kalsedon untuk menaikkan status Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu faktanya, Bang. Ya kan? Gurunda Itu lagi makan ya, sejarah. netizen. Gurunda lagi makan. Biarkan Gurunda menikmati makanannya. Jadi Bunda udah selesai apa belum nih? Ya, saya minta kau data, buktikan itu data di Bibelmu, di mana tertulis Yesus itu firman atau Yesus itu firman hidup. Yesus itu firman ya, bukan Yesus itu telah. Kalau firman itu telah menjadi manusia, berarti berproses telah. Kalau firman itu Yesus, tunjukkan, karena itu klaim kalian, firman itu adalah Yesus. Coba tunjukkan. Mana datanya firman ada Yesus? Oke, siap. Bukan makanya, saya minta data. Dari tadi kok makanya. Belum, Dari kita tadi belum mau makanya. ngomong ini. Enggak, Bunda habis Kasih belum? data. Misalnya Matius 1:27. Ini lo datanya firman adalah Yesus. Kau udah kemana-mana lo. Kau mau ke pasar, muter-muter ke mall, kemana-mana kau. Langsunglah kau ke tujuanmu. Misalnya kita minta di mana datanya Yesus itu firman. Si Raja Debat kok kabur? Mana dia? Saya Masih kan ada. mau menjawab, tapi kalau Bunda belum selesai, saya tidak mau jawab soalnya nanti dipotong-potong. Tapi tolong please kasih data. Jangan muter-muter pusing kepalaku. Kasih data langsung. Kayak saya kan kasih data kau. Misalnya kau bertanya, di mana itu di dalam Bunda Rahma, kalau yang Al-Quran kayak gini itu? nggak usah dikasih data, kayak kasih kopi rasa Oke, masako lanjut. aja. Kopi rasa masako Oke. enak gitu. Oke gitu, hadap yang lain aja ya kalau gitu ya. Aku mau nih, aku siap tasku nih, aku mau jalan. Dulu, Jalan. biar dengar, Iya, aku nyimak. biar dengar aku ngomong. Nanti Bundanya Kau siapa? Kau siapa ngatur-ngatur aku? Kau siapa memang? enggak gini. Itu ada saudaraku yang nanti jawab. Biar saya ngomong Aku itu nyimak. Bundanya mendengar gitu. Nanti kalau nggak mendengar, Iya. karena takutnya Aku nanti dengar, salah paham kayak gitu. Aku dengar. Oke. Cuma Ya. jangan asumsi, jangan Jadi, muter-muter ya. jelas Tolong bahwa- data. Oke, segini. Jadi saya mau buka Alkitab dulu. Bunda bisa bukakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Karena saya Kenapa tidak tuh? buka ini, tidak bawa Alkitab. Saya tidak bawa Alkitab. Ini oten kerjaannya. Kalau naik nyuruh-nyuruh kau kenapa? Kau yang bawa Ya, argumen, oke, kalau- kau yang buka datanya gitu loh. Kau suka nyuruh-nyuruh? Kau emang kau ini. Kau siapa nyuruh-nyuruh kami? Silakan kau buka data sendirilah. Kalau nggak ada modalmu jangan naik dulu lah ke Komal diskusi. Beli HP 2 Saya atau kan mau minta perangkat. tolong, kalau tidak bisa nggak apa-apa. Saya kan cuma minta tolong, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Tinggal kau baca, Saya tinggal kau baca, lanjutkan. Bang. Baca biar kita nyimak, baca. Saya kan tidak mau membawa Alkitab, saya kan HP cuma 1. Jadi saya minta tolong. Tapi kalau nggak bisa, nggak bisa Pak. Nanti misalnya cari sendiri seperti itu kan sudah selesai. Ya, jadi gini, Gimana bahwa tuh? malaikat mengatakan kepada Maria, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di Kutaraon. Ya, jadi yang lahir itu juru selamat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua di dalam kitab Markus dikatakan bahwa, hai Maria, kau telah mengandung dari Ruh Kudus. Nah, jadi yang lahir itu dari Ruh Kudus itu sendiri. Dan kemudian di Yohanes katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang lahir itu juru selamat, kemudian yang lahir itu adalah Ruh Kudus, yang lahir itu adalah firman. Jadi keilahian itu ada semua di situ. Nah, ada komplitnya. Nah, kemudian gini. Udah. Oh masih ya? belum Masih ya? dong.
Makanya Lanjut, makanya lanjut. aku bilang tadi Kok jangan karena kau tidak dipotong-potong. jawab. Bunda kalau Lanjut, memang mau lanjut. ngomong aja dulu. Nanti kalau udah habis baru saya ngomong. Sudah saya bilang dari tadi. Saya hanya minta kau jawab pakai data. Firman, di mana Yesus itu firman? Kenapa kau telah lahir Tuhan? Saya bukan minta Tuhan, saya minta firman. Di mana itu firman? Firman itu Yesus. Kok kenapa kau ke Tuhan? Telah lahir Tuhan. Saya nggak minta telah lahir Tuhan. Yang dibahas ini kan tentang Yesus. Jadi supaya menjelaskan tentang Yesus. Yesus itu sang firman jadi manusia itu sudah jelas datanya di dalam Yohanes tadi di pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia itu. Telah menjadi manusia. Bukan setengah manusia, Oke, bukan menjadi itu enggak, manusia. itu enggak menjawab ya. Saya minta firman. Nah, ini kau begitu bangganya mengatakan Yesus adalah juru selamat. Juru selamat bagi siapa? Kita baca. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Teong, yaitu Yesus. Bagi orang Israel, elu siapa, Bang? Makanya Kau dia kan menyebut-nyebut. makanya Udah Bunda, yang lain aja, yang lain. kalau Udah, ada udah, lagi stop. silakan dulu ngomong aja dulu. Biar semua Pertama, selesai. Jadi berapa oke, poin baik. Diam. Kau tidak bisa menunjukkan data di mana Yesus itu firman. Kau kemana-mana ke Lukas segala macam ya. Telah lahir Kristus Tuhan. Saya minta Yesus itu firman di mana datanya seperti imanmu. Nah, Makanya kau bilang tadi Yesus itu juru selamat. Juru selamat, iya. Tapi juru selamat bagi orang Israel. Lu siapa, coy? Lu siapa? Yaitu Yesus. Juru Dia selamat bagi orang Israel Israel. Jadi rohani, gini, dia saya Israel mengucapkan terima kasih. rohani dia. Lanjut Abang Tiang Santan. Lanjut. Saya sambil Jadi gini, terima kasih kepada Bunda yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat sekalipun pemahamannya cuma juru selamat bagi Israel. Tidak apa-apa. Tapi kata Tuhan Yesus di Matius pasal yang 28 ayat Itu data. Kok saya sih gimana kau menuduh Pergilah, saya? jadikanlah Itu data semua kau bangsa tunjukkan. muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Saya ini membaca firman Harus Tuhan. dihajar oleh gurunda ini. Potong-potong Biar kau lagi. dihajar gurunda. Ini andai aku tidak mau pergi, saya yang kasih mencret kau. Mumpung Bunda mau pergi ini. Ya mumpung. Yang Jadi lain gini, Bunda, jadi saya Tidak bersyukur sih Bunda konsentrasi. sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Oh, Bagi sekalipun hanya orang bangsa Israel, Israel kuclu. pemahaman. Bagi orang Israel tertulis. Iya. Kau buta Tapi tidak setidaknya sudah mengakui toh. Sudah mengakui kok. Iya, Sudah tapi- mengakui bahwa tapi Yesus Kristus juru bukan- selamat toh. Kalau kau itu juru selamatmu si Paulus, botak. Itu juru selamat. Kita tidak mengakui bahwa juru selamat itu Rasul Paulus, kita mengakui juga Yesus juru selamat. Jadi Ya, saya terima oke, kasih kepada tunjukkan. Bunda ya. Bunda yang sudah Tunjukkan mengakui data bahwa di Yesus Bibelmu, Kristus adalah juru selamat. tunjukkan data di Bibelmu. Yesus juru selamat bagi orang Indonesia lah. Coba tunjukkan. Itu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, di bawah kolong langit itu ada nama lain yang olehnya dapat selamat, hanya di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan itu. Jadi semua di Aduh, bawah tuh kolong kan langit. kau ini ngigo ya. Kau habis minum tua kah? Lain ditanya, lain kau jawab. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Jadi di bawah kolong langit Gini aja Bang Ricardo, itu juru selamatnya itu bagi agama apa? Kristen, Yahudi, Islam, atau Buddha, Hindu? Juru selamatnya bagi agama apa? Oke, dalam kitab Rubah, barang siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, maka dia akan diselamatkan. Jadi yang beriman, Percaya yang apa? kepada Percaya Yesus sama Kristus, agama apa itu? Percaya sama agama apa? Ya, jadi gini ya, surga Kalau itu nggak tidak ada tertulis itu percaya sama agama Kristen, jangan mengklaim bahwa itu untuk Kristen, Pak. Bos. Jadi gini, kenapa Pak. bos? Kalau nggak ada tulisan untuk Kristen, jangan mengklaim itu untuk umat Kristen. Karena itu keselamatan itu untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Nggak ada tertulis di situ Kristen. Tunjukkan satu ayat tertulis Kristen di situ. Tunjukkan. Jadi kekristenan Nggak usah itu jadi, tunjukkan dikatakan dulu, itu- tunjukkan dulu satu ayat aja ada Kristen di situ. Nggak usah jadi gini, gepeng, jadi gini kau. Jadi ngomong dulu habis-habis dulu abang dulu. Nanti saya jawab lagi. Tunjukkan satu ayat aja bahwa keselamatan itu untuk umat Kristen. Tunjukkan sekarang juga. Gepeng-gepeng kau. Jadi saya ngomong di sini tidak ada keselamatan untuk orang Kristen, itu tidak ada, tapi orang yang beriman, orang yang Kalau percaya tidak dengan ada, dia. kenapa kau jadi Kristen? Kristen tidak selamat. Kristen bakal digarami di neraka.
Ayo, mau ngomong apa lagi kau? Cus. Wah, cacus. Bang Jul lanjut dulu, saya sambil Bang? kerja. Kebetulan. Ya, kebetulan jaringanku tadi agak merah, jadi agak turun. Jadi saya tidak dengar Bukan jaringan sepenuhnya. merah Ada itu, terpotong kau kayak nggak bisa gitu. jawab Makanya itu. saya ulang. Kayak mana pula kau? Aduh, itu di kontakku udah kelihatan tadi bahwa jaringanku merah. Masih tidak tahu. Jadi keselamatan itu Hanya bukan itu, ya. untuk orang Kristen sekarang, ya. Keselamatan Oten- itu untuk orang yang beriman kepada Yesus Kristus karena Kalau itulah keselamatan bukan Makanya kata untuk Buddha Kristen, tadi, kenapa memang kau jadi Kristen sekarang? Kalau keselamatan itu bukan untuk Kristen, kenapa kau jadi Kristen? Jadi setiap orang yang mengikut Yesus maka banyak disebutlah jadinya? Kristen. Jadi gepeng Itu kau di lama-lama. Di Antioquia maka dibentuklah sebuah agama. Jadi pengikut Yesus itu disebut orang Berarti orang Kristen itu bukan dibentuk oleh Yesus, ya? Berarti Kristen Jadi itu bukan Kristen dibentuk itu- oleh Yesus, dibentuk oleh Paulus di Antioquia. Kekristenan itu dikenal di Antioquia itu ketika orang-orang mengikut Yesus. Ketika orang-orang mengikut Yesus maka disebutlah Kristen. Gimana orang-orang mau ngikut Yesus di abad 16? Yesus sendiri udah nggak ada. Gimana cara ngikutnya? Gimana? Mengikutnya itu beriman kepada Dia, bukan Gimana berarti cara Tuhan Yesus- ngikutnya? Wong orangnya juga udah nggak ada, udah diangkat ke langit, udah diangkat ke surga, udah duduk di sebelah kanan Bapa. Gimana mau ngikutnya? Apa mereka kenal? Yang di abad 16 itu, apa mereka kenal? Nggak kenal. Mereka ini, Timotius, mereka ya Rasul Paulus, macam banyak murid-murid Yesus itu mengabarkan tentang Yesus. Nah, ketika mereka bertobat dan percaya kepada Yesus, mereka mengikut ajaran-ajarannya, maka disebutlah Kristen seperti itu, Bang. Kayak anak kecil ini, kayak pengajar TK aja aku. Bukan kayak pengajar TK. Kan kau bilang itu keselamatan itu bukan untuk Kristen. Nah, saya tanya, kenapa kau jadi Kristen sekarang? Kalau di Kristen sendiri tidak selamat. Makanya keselamatan itu bukan untuk Kristen, karena banyak orang Kristen Ya kalau yang keselamatan bukan untuk Kristen, kenapa kau jadi Kristen? Itu pertanyaan gua. Kenapa kau jadi Kristen? Kalau Kristen sendiri tidak selamat. Kenapa kau nggak jadi Hindu, ateis atau apa? Tapi ateis yang percaya dengan Yesus itu bakal selamat. Berarti ya. Gini Bang, Abang harus mengerti ketika Buddha. Gimana saya mau ngerti kalau penjelasan Anda sendiri jelimet, gepeng? Penjelasan Anda sendiri muter-muter. Kayak mana saya mau ngerti? Abang ini tidak mengerti. Saya bukan abang-abang, Mas. Yesus, Saya mas-mas. Saya bukan abang-abang. Mas ya. Oke. Mas. Ya, Mas. Aduh. Jadi gini, Abang harus mengerti. Mas harus mengerti. Ketika saya Buddha, tidak mungkin saya pengikut Yesus. Ketika saya Muslim, tidak mungkin saya pengikut Yesus. Ketika saya pengikut Yesus, maka disebutlah saya Kristen. Di dalam Bang Jul, noise, Bang Jul, di mute dulu, Bang Jul, sebentar, Bang Dikado. Bang Jul, noise. Dilawakan teman-teman. Bang Jul, noise, Bang Jul, bocor. Seru nih teman-teman ya. Jadi Dia kita lagi tahu banyak pembukaan sekali di YouTube dia. polikardus di luar sana. Bang Jul, bocor. Di mute dulu host di mute dulu host. Yang mengatakan Hostnya dia sendiri. pendebat Muslim yang mengeluarkan statement bahwa teman-teman Kristen Bentar, coba itu enggak menyembah Yesus